Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote. Momen kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi memperjuangkan kebebasan anak cucunya dari penjajahan. Meski sedang dilanda pandemi COVID-19, Hari Kemerdekaan Indonesia tetap wajib disambut dengan semangat nasionalisme dan patriotisme tinggi. Untuk mengapresiasi hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, kita bisa mengungkapkan rasa syukur karena terbebas dari para penjajah. Mari kita rayakan hari kemerdekaan ini dalam ibadah dengan penuh sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta bersama dengan seluruh rakyat Indonesia mengumandangkan Indonesia Raya. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita mendasari ibadah hari ini dengan pertolongan Tuhan. Ibadah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dari dalam persekutuan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat disilakan untuk pulang. Kita sambut potung dan salam tadi dengan litani dari Mazmur 67 ayat yang kedua hingga ke-8. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyertai kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita.
Jemaat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang sudah kita peroleh hingga saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang agung, Allah kami yang hidup, Allah yang kami panggil dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Saat hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia limpah rahmat anugerah dan berkat-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami hari lepas hari, sehingga pada saat hari ini kami boleh dihimpun di rumah gereja-Mu ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus. Kami juga bersyukur bagi saudara-saudara kami, walaupun di masa pandemi ini, Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu, melainkan juga tetap memelihara mereka, walaupun mereka tetap beribadah dari rumah. Saat ini kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran dan kepandaian kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin hidup kami. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan seantero kehidupan kami ini. Biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga di dalam kami surat Kristus yang hidup itu boleh senantiasa terbaca. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami, tempat kami berlindung. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita di hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yakni Kitab Amsal pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Namun sebelumnya saya undang kita bersama-sama untuk kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas waktu yang masih Engkau berikan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyuci kuduskan tubuh jiwa raga kami, agar kami boleh dilayakkan menerima firman-Mu ini, dan olehnya kami beroleh hidup. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amsal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, yang demikian akan saya bacakan firman Tuhan. Dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Pendeta Yesi. Silakan. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama menggunakan liturgi khusus, yaitu HUT RI ke-76 tahun. Karena itu firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru, Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu yang boleh kami lewati dalam suka maupun duka, untung rugi, pahit manis kehidupan ini. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan telah menyertai langkah perjalanan kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan melewati ibadah minggu yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing secara virtual karena pandemi COVID-19. Namun tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah minggu hari ini kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu biarlah kami menyediakan hati dan seluruh hidup kami tertuju kepada kehendak Tuhan. Agar dengan pertolongan Roh Kudus, kami tidak mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh bertekun dalam firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Perantara Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal 5, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, dengan perikop kemerdekaan Kristen. Demikian dituliskan kepada kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini.
yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 17 Agustus 2021 yang jatuh pada hari Selasa, bangsa dan negara kita Republik Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun, di mana kita mengenang dan juga memperingati hari kemerdekaan. Tentu kita juga mengenang bagaimana para pahlawan sudah berjuang dengan sangat luar biasa, mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memperingati HUT RI ke-76 tahun ini juga kita patut bersyukur kepada Tuhan karena bangsa kita sudah terlepas dari penjajahan bangsa lain. Semuanya kita percaya bukan karena kegagahan kuat dan hebatnya kita sebagai manusia, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena berdasarkan ideologi negara kita di mana kita mengakui adanya Tuhan, di situ juga kita menyadari betul bahwa kemerdekaan yang kita terima sampai hari ini itu tidak lepas dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini perikop kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Ada beberapa bagian yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini, terutama di ayat yang ke-13. Saya baca lagi untuk kita bersama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal pertama yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini adalah bahwa kita sudah dipilih dan dipanggil untuk ditebus dan dimerdekakan oleh Allah karena iman kita kepadanya. Artinya kita sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan dari perhambaan dosa dan juga hawa nafsu dunia. Kita sudah meninggalkan kehidupan kita atau perangai hidup yang lama, yaitu kehidupan dalam dosa. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sebagai orang yang sudah dipilih dan dipanggil untuk dimerdekakan dari dosa, Tuhan juga mengingatkan kita untuk jangan mempergunakan kemerdekaan yang sudah kita terima secara cuma-cuma melewati kasih karunia Allah sebagai kesempatan untuk terus-menerus berbuat dosa. Artinya kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita untuk berbuat dosa, memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan untuk menuruti nafsu kedagingan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita diingatkan untuk tidak menyalahgunakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita melewati pengorbanannya di kayu salib. Tetapi melewati firman Tuhan ini, kita diajak untuk menggunakan kemerdekaan, kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani seorang akan yang lain dengan rendah hati tentunya. Dalam hal ini, melayani seorang akan yang lain adalah bagaimana kita menyediakan diri kita untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana kita memberi diri kita melewati kehadiran kita yang menghibur orang-orang di sekitar kita dalam keadaan berduka. Bagaimana kita melayani dengan berbagi terhadap sesama dengan apa yang kita miliki dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain kita melayani seorang akan yang lain, kita juga diingatkan untuk bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 14 sampai ayat yang ke-15, supaya kita tidak saling menggigit, tidak saling menelan, tidak saling mendendam, membenci, iri hati, bahkan tinggi hati. Tetapi bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain. Ini adalah bentuk bagaimana kita menghargai, merespon kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini ada 3 bagian yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berbahagia dan bersyukurlah kita karena sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah dipilih dan dipanggil untuk dimerdekakan sebab iman kita kepada Kristus. Karena itu kita boleh menjadi manusia yang baru, meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa dan kedagingan. Kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Karena itu patutlah kita berbahagia dan bersyukur di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita terus berjuang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menggunakan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan untuk berbuat segala yang baik. Tentu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dengan melayani dan mengasihi sesama. Yang ketiga, di HUT RI ke-76 tahun yang boleh kita rayakan pada hari Selasa nanti, tentu sebagai warga negara Indonesia, kita semua berharap bahwa bangsa ini boleh dimerdekakan dari pandemi COVID-19. Karena kita sungguh sangat tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan, hampir mendekati 2 tahun kita berjuang melawan pandemi ini. Dengan doa dan harapan yang sama dari warga negara Indonesia, mari bersama kita berjuang Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama dengan pemerintah, tenaga kesehatan, tim gugus tugas untuk melawan pandemi ini dengan terus-menerus taat terhadap protokol kesehatan. Kita percaya juga di samping perjuangan kita bersama melawan pandemi ini agar kita boleh bebas dari virus ini, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir Ibu Bapa, tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa untuk berjuang dan melewati ini semua, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu biarlah kita menyerahkan seluruh pergumulan dan perjuangan kita hanya kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita hening sejenak masuk dalam saat yang teduh. Bapa kami dalam Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kami bersama melewati hamba-Mu. Biarlah firman yang boleh kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tersimpan, termeterai dalam lubuk hati kami. Tuhan memampukan kami kembali untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menaikkan syafaat kami bagi jemaat yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan juga perkawinan, baik pada bulan ini, minggu ini, ataupun hari ini. Diberkatilah jemaat Tuhan dengan kasih karunia dari Tuhan melewati kesehatan dan kekuatan, umur panjang, bahkan iman pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan, agar Tuhan boleh memberikan mereka anugerah kebahagiaan dan sukacita. Mereka boleh membangun kehidupan biduk rumah tangga yang penuh kasih di dalam Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka dengan segala kebaikan dari Tuhan. Walaupun kami menyadari bahwa menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus seperti yang kami harapkan Tuhan. Ada waktu setiap keluarga mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tetapi kami yakin apabila setiap keluarga menempatkan atau menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dalam kehidupan rumah tangga, maka perkara apapun yang sulit untuk diterima dan dilalui di dalam Tuhan akan bermuara kepada kebaikan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga menaikkan doa kami untuk keluarga Kristen yang bersyukur atas kelahiran putra-putri mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mempercayakan mereka tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena itu biarlah mereka yang Tuhan percayakan untuk menjadi orang tua dengan kehadiran anak-anak yang memperlengkapi kehidupan rumah tangga mereka, dianugerahkan oleh Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Boleh menjaga, mendidik, memelihara, membesarkan putra-putri mereka dengan baik, sehingga bukan hanya sehat secara fisik saja, sukses berhasil, tetapi juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga yang merindukan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan menjawab doa dan kerinduan mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh perjuangan mereka untuk bisa memiliki keturunan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan membukakan buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh apa yang mereka rindukan dari Tuhan. Kami tahu dan sadar betul Tuhan, kami manusia hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Namun kuasa dan kendali hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai melewati peristiwa kematian. Tuhan boleh menghibur dan menguatkan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah mereka masing-masing ataupun yang harus dirawat di rumah sakit, diberkatilah mereka dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, melewati makanan, minuman, bahkan penanganan dari tenaga medis, dokter dan juga perawat, bahkan mereka yang menjalani pengobatan secara tradisional juga diberkati oleh Tuhan sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang terpapar virus corona, juga diberkati oleh Tuhan dengan semangat dan kekuatan dari Tuhan. Kami yakin dengan kekuatan, dukungan dari keluarga, pengobatan atau perawatan dari tenaga medis,
Mereka boleh sehat dan pulih kembali, berkumpul bersama-sama dengan seluruh keluarga, dan boleh menjalani aktivitas seperti biasa dengan pertolongan dari Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika pada hari Selasa nanti kami bangsa dan negara boleh merayakan HUT RI yang ke-76 tahun. Dengan doa kami, seluruh warga negara Indonesia, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Indonesia akan semakin tangguh dan tumbuh di dalam Tuhan, terutama dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan juga pergumulan hidup bersama, termasuk dalam berjuang untuk bisa bebas dan merdeka dari pandemi COVID-19, bahkan berbagai macam kesulitan yang lainnya. Kami percaya Tuhan menolong dan memelihara bangsa ini sehingga boleh pulih dengan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga mendoakan pemerintah kami yang boleh Tuhan pakai, pemimpin-pemimpin kami, agar boleh bekerja dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa ini hidup dalam damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Engkau juga memberkati alam kami Tuhan, sehingga boleh terhindar, terbebas dari segala macam bahaya dan bencana alam. Tuhan boleh memberkati alam kami sehingga boleh menghasilkan segala sesuatu yang terbaik yang boleh kami nikmati untuk kehidupan kami. Dan kami juga yakin Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami juga boleh menjaga negara bangsa kami ini, alam kami, sehingga melewati itu semua, bangsa negara kami Indonesia boleh menjadi bangsa yang semakin tangguh dan tumbuh di dalam Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan juga jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing karena pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan boleh menolong dan memelihara kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh terus bersuka cita dan berbahagia di dalam Tuhan, walaupun di tengah kesulitan dan pergumulan hidup. Terima kasih untuk pelayanan kami secara virtual yang boleh dilayani oleh penetua dan diakon, bahkan juga dibantu oleh pemain musik, singer, bahkan tim multimedia. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan untuk melayani Tuhan di tengah pandemi ini tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, sesuai dengan bagian kami masing-masing, kami beroleh berkat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengisi seluruh hidup kami dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan salah kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah syafaat kami yang bersama-sama boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan bagi sidang jemaat untuk mempersembahkan persembahan syukurnya bagi Tuhan. Sebagai nas pengantar bagi persembahan kita di hari ini, diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Betapa banyak berkat demi berkat yang sudah kami terima. Oleh karenanya Tuhan, kami patut bersyukur di saat hari ini. Biarlah jemaat-Mu yang hadir saat ini, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan selama ini. Engkau boleh terima dan Kau kuduskan, agar kesemuanya itu boleh berguna dan berkenan bagi Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKITM yang layak mengucapkan selamat hari Minggu dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.